Kisah ini diambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Ia mendirikan patung emas yang sangat tinggi. Tingginya mencapai 60 hasta atau setara 27 meter dan lebarnya 6 hasta atau setara 2,7 meter. Kemudian Raja Nebukadnezar memberikan perintah kepada prajuritnya untuk mengundang seluruh pejabat-pejabat yang ada di negeri itu. Kemudian para pejabat-pejabat hadir di situ dan salah seorang pembantu raja membacakan perintah raja, yaitu bahwasanya semua bangsa harus sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, dan jika mereka tidak menyembah maka mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mendengar itu, semua orang yang ada di situ sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian tiba-tiba seorang kasdim datang menghadap Raja Nebukadnezar. Ia mengatakan bahwasanya ada 3 orang pemuda Yahudi yang tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian Raja Nebukadnezar mendengar itu sangat marah. Ia menyuruh prajuritnya untuk memanggil ketiga pemuda tersebut. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego datang menghadap Raja Nebukadnezar. Kemudian Raja Nebukadnezar bertanya kepada mereka, "Benarkah wahai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak mau menyembah patung yang didirikan itu? Lalu, jika kalian menyembah patung itu sekarang," lalu Raja Nebukadnezar bertanya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Benarkah kalian, wahai Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah patung yang kudirikan itu? Jika sekarang kalian sujud sembah kepada patung itu, sujudlah. Jika tidak, maka kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Kata mereka, "Tidak perlu, sepertinya kami menjawab pertanyaan raja tersebut. Sebab jika Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala." Kemudian dibawalah Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap Raja Nebukadnezar. Lalu Raja Nebukadnezar bertanya kepada mereka, "Benarkah kalian tidak menyembah patung yang kudirikan itu? Sekarang sembahlah patung itu. Jika tidak, maka kalian akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat menyelamatkan kalian?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka berkata kepada raja, "Sepertinya kami tidak perlu menjawab pertanyaan itu, raja. Sebab jika Allah yang kami sembah mampu untuk menyelamatkan kami, maka Ia akan membebaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh raja itu." Mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar sangat geram dan murka. Lalu ia memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan untuk memanaskan 7 kali lebih panas perapian yang menyala-nyala itu.
Sesuai dengan perintah raja, perapian yang menyala-nyala itu dipanaskan 7 kali lebih panas. Lalu prajurit membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anehnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat oleh prajurit. Kemudian para prajurit mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu mereka mencampakkan Sadrak dan Mesak dan juga Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan saking panasnya, para prajurit yang ikut membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ikut terbakar dalam perapian itu. Lalu tiba-tiba terkejutlah Raja Nebukadnezar. Ia bertanya kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang kita masukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu?" Lalu jawab sang menteri, "Ya Raja." Kemudian Raja Nebukadnezar berkata, "Lalu mengapa ada 4 orang yang berjalan-jalan di perapian itu, bahkan mereka tidak terbakar? Mungkin yang keempat itu adalah anak dewa." Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan semua orang yang ada di situ melihat mereka bertiga tidak ada tubuhnya yang terbakar. Bahkan tubuh mereka pun tidak tercium. Kemudian Raja Nebukadnezar mendekat ke pintu perapian dan ia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian, dan semua orang yang ada di situ menyaksikan bahwasanya Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak terbakar. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada tubuh mereka. Lalu Raja Nebukadnezar berkata, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, sebab ia mengirimkan malaikatnya untuk membebaskan hamba-hambanya dan melanggar perintah raja, serta tidak mau menyembah Allah lain selain Allah mereka." Kemudian Raja Nebukadnezar berkata, "Siapapun yang menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka ia akan dipenggal dan rumahnya akan dibakar." Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kedudukan yang tinggi di wilayah Babel oleh Raja Nebukadnezar. Nah, teman-teman sekalian, pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, jangan pernah takut jika kita berada di jalan Tuhan. Bahwasanya jika kita percaya kepada Tuhan dan teguh pada pendirian kita, Ia akan menolong kita. Dan yang kedua, beranilah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memegang teguh iman mereka meskipun nyawa mereka sekali